ngapain sih kita ikut IPNU IPPNU gitu loh. Apa sih yang kita dapatkan? Murid-murid NU akan iya. diakui sebagai santrinya dan Iya. setiap santrinya akan didoakan untuk husnul khotimah gitu. Masya Allah sekali ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Miki. Kami dari podcast Pelajar NU Rawasari yang nantinya akan menemani rekan-rekan kita semuanya dalam mengobrol asik dan juga pastinya menarik. Kali ini saya ditemani oleh seorang perempuan yang sangat hebat, sangat menginspiratif kita semua. Beliau salah satu kader terbaik dari PAC Rawasari, dari Ranting Jatipurwo. Beliau bernama Nikmatul Wahidah. Beliau aktif di organisasi, menjabat di staf anggota Departemen Dakwah PAC IPNU IPPNU Rawasari, dan juga beliau sekarang masih menempuh di salah satu kampus swasta di Kabupaten Kendal, dan juga beliau adalah perempuan wirausahawan, serta beliau juga tahu nggak? Hafidhoh loh, hayo. Beliau masih jomblo, jadi kalau ada rekan-rekan yang menginginkan nanti bisa dicari IG-nya. Oke? Dalam hal ini nantinya kita akan mengobrol tentang bagaimana sih kita kaum pelajar bisa mengatur jadwal, mengatur waktu sedemikian rupa sehingga agar kita secara maksimal memanfaatkan waktu, membagi waktu dengan berorganisasi, berwirausahawan, berpendidikan, serta menuntut ilmu. Dalam hal ini ilmu agama pastinya kan. Jadi mari kita dengarkan tips dan trik dari rekanita Nikmah, bagaimana beliau dapat membagi waktu secara maksimal sehingga dapat berorganisasi, berakademisi, dan juga dapat berwirausaha. Silahkan kepada rekanita Nikmah, mari kita ngobrol untuk satu momen ke depan. Baik ya, terima kasih untuk rekan Miki ya. Iya. Terima kasih atas waktunya untuk saya di sini. Ya, yang tadi diomongkan, yang sudah dijelaskan sama rekan, itu ya beberapa kesibukan-kesibukan, ya nggak kesibukan sih. Kalau ada yang bilang, kalau orang sibuk itu berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Malah justru yang bisa melakukan apa-apa itu tidak sibuk, gitu. Oh ya? Gitu. Gimana menurut pendapat rekanita tentang ada statement kayak gini, berilah pekerjaan kepada mereka yang sibuk, maka pekerjaan tersebut akan selesai. Tetapi berikan suatu pekerjaan kepada seseorang yang nganggur, maka pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Ya, itu memang benar sekali. Sebuah kata-kata tersebut itu bisa terrealisasikan atau bisa dibuktikan dengan beberapa orang-orang yang hari-harinya itu penuh dengan kegiatan-kegiatan. Beliaunya bisa mengatur dari pagi sampai pagi lagi, itu kegiatannya itu full. Beda dengan orang-orang yang benar-benar tidak ada kegiatan, tidak ada hal-hal yang dilakukan, itu malah mereka sama sekali tidak bisa melakukan hal apapun. Oke, yes. Gitu. Jadi ketika rekanita Nikmah dalam membagi waktu bagaimana tetap bisa aktif berorganisasi, karena kita semua tahu di pimpinan anak cabang Kecamatan Rawasari, beliau ini sangat menjadi salah satu inisiator
ketika adanya rutinan dan juga perayaan hari-hari besar yang kita jalankan, yang kita rayakan di beberapa event ataupun kegiatan di PAC Rawasari. Nah, beliau tetap bisa membagi waktunya dengan berakademisi, berkuliah, dan juga tetap bisa menghafalkan Al-Quran, serta berwirausaha loh. Jadi gimana itu untuk membaginya? Padahal kita-kita aja nih, yang kaum scroll-scroll sosmed, gimana itu? Wong kita kadang diberikan tugas-tugas sekolah, Iya. ataupun tugas-tugas kuliah aja, hamin 1 jam loh baru kita kerjain gitu loh. Gimana itu? Ya, sebenarnya itu kita sama-sama mempunyai 24 jam ya dalam Iya, sehari. sama. Tapi bagaimana kita mengalokasikan atau menggunakan 24 jam tersebut buat apa? Buat ngapain Oke, aja iya, gitu. iya. Jadi kalau dari saya pribadi, berorganisasi itu karena ya memang saya itu suka gitu. Iya, oke. Jadi nggak tahu ya dari apa ya, SMP mungkin ya, udah mulai ikut organisasi OSIS gitu. Jadi dari organisasi OSIS itu mengajarkan, oh ternyata dalam organisasi itu seperti ini. Terus naik lagi, kebetulan juga saya di pondok kan ya. Iya, Jadi di situ ada sebuah apa ya, sebuah organisasi di bawah pengurus. Gitu. oke. Kebetulan saya diamanati untuk memimpinnya. Ya di situ ada banyak sekali yang saya dapatkan dari organisasi tersebut. Jadi saya naik lagi ke SMK, naik lagi ke perguruan tinggi. Jadi saya tuh suka untuk organisasi-organisasi tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ada sih yang ikut organisasi tapi terbebani, itu malah nggak enjoy gitu. Iya, Kalau iya, kita itu Mm-mm. masuk organisasi terus enjoy, asik, nggak kerasa, padahal kita udah nggak dirugikan kan ya, waktunya yang seharusnya bisa tuh scroll Instagram atau apa buat rebahan, Iya. tapi kita gunakan untuk pengabdian kan namanya, bahkan Mm-mm. tidak dibayar. Bisa saja untuk kalau kita digunakan untuk bekerja, kita pasti dapat gajian kan gitu seharusnya. Bener Tapi banget. kalau kita itu suka, kalau kita itu enjoy di dalam organisasi tersebut, jadi nggak ada gaji, nggak ada feedback, ya sebenarnya ada sih, kita bisa banyak pengalaman, banyak wawasan gitu. Jadi tidak merasa terbebani, bisa lah kita tetap apa ya, enjoy di organisasi tersebut. Oke, berarti tadi yang saya tangkap adalah ketika berorganisasi itu harus dilandaskan suka ya. Iya. Berarti kita tertarik dulu nih. Iya, Nah, benar. gimana nih kepada rekan-rekan kita semua untuk tetap apa namanya ya? Mungkin kita untuk aku suka nih beribnu IPPNU. Iya. Sedangkan nih zaman sekarang yang notabene banyak sekali apa namanya organisasi kepemudaan anak muda tuh. Ada yang trek-trekan, ada yang Iya. balap liar, modif motor, dan juga Circle-circle circle-circle gitu kan. seperti itu. Itu kan juga apa ya, menjadi daya tarik yang sangat tinggi juga gitu loh. Tetapi bagaimana nih menurut rekanita yang rekanita jalani tetap bisa eksis beribnu IPPNU di gempuran zaman yang ngapain sih kita ikut ibnu IPPNU gitu loh? Apa sih yang kita dapatkan? Iya. Karena kita yang notabene Islami kan ya. Iya, Mohon maaf, kita juga maksudnya Nahdlatul Ulama. Iya, benar. Dalam dawuhnya siapa? Hasyim Asy'ari kan, Iya. barang siapa yang ngurip-ngurip apa? Ngurip-ngurip NU akan iya. diakui sebagai santrinya, dan Iya. setiap santrinya akan didoakan untuk husnul khotimah gitu. Masya Allah sekali ya. Iya, itu sebuah pedoman banget bagi kita agar apa ya? Kita itu tetap dalam hati itu niatnya pengabdian untuk Nahdlatul Ulama iya. begitu. Jadi dalam 20 apa namanya? Organisasi dalam membagi waktu dari pagi sampai sore itu bisa kita landasi dengan rasa suka. Gitu. Iya, oke. Jadi beberapa hal yang saya tangkap juga ketika kita berorganisasi, selain kita mendapatkan Iya. pengalaman tadi kan, terus relasi, Iya. di situ juga kita mendapatkan pahala. Iya. Jadi di ibnu IPPNU itu bukan hanya sekedar Iya. apa ya yang tren sekarang itu riwa-riwi ngalor ngidul gitu ya. Iya. Kesana kemari Yang tanpa penting ada pakai- tujuan. Yang penting pakai
alma mater Ibnu. Iya. Jadi bener-bener ada loh feedback yang Iya. benar-benar positif dan memang kita tetap bisa eksis gitu loh. Iya. Kita tetap bisa berkreasi, kita tetap juga bisa berinovasi dan juga yang pastinya kalau pelajar itu pastinya bisa berprestasi. Iya enggak, rekan Nita? Ada perbedaan juga sih, anak yang jarang banget, yang pasif, yang tidak ikut organisasi, itu di kelas itu malah dia itu kurang, daya tangkapnya ke pelajaran itu malah kurang gitu. Beda sama yang ikut organisasi, dia itu malah lebih pangkas banget gitu. Terus kita dalam berkhidmat di NU, karena khairunas angfa'uhum linnas kan gitu. Masya Allah sekali. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Iya. Ya di Ibnu itu saya terdidik untuk bisa menjadi apa ya, bermanfaat lah bagi lainnya. Tidak melulu memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan masyarakat dan sesama gitu. Masya Allah sekali ya rekan-rekan kita semuanya. Jadi ketika kita beribnu IPPNU sekaligus itu kita bisa membawa perubahan. Ya. Yang saya tuh pernah dengar rekan Ita. Ada kalimat yang statement begini. Pemuda itu agent of change. Oh gitu. iya. Agen perubahan. Iya. Nah, jadi ketika rekan Ita tadi menyampaikan tentang adanya khairunas anfa'uhum linnas, secara tidak langsung kita itu sudah masuk dan berkontribusi bagaimana kita tetap nguri-nguri dan juga menjaga tradisi-tradisi amaliyah, terutama yang ada di kawasan Nahdliyah kita gitu loh. Di situ sekaligus kita ikut andil gitu kan ya rekan Ita. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana rekan Ita itu tetap dipandang baik gitu. Mohon maaf ini sebelumnya ya. Ada beberapa organisasi di kalangan masyarakat kita yang sekarang lagi eksis itu adalah dikecam oleh masyarakat sekitar. Itu anak-anak muda hanya kumpul sana, kumpul sini, nggak ada faedahnya sama sekali. Nah, sedangkan bagaimana menurut rekan Ita, kita tetap beribnu IPPNU dengan tetap bisa membuktikan bahwa kita itu tetap eksis dan juga kita bisa membawa positive vibes atau pengaruh positif untuk lingkungan di sekitar kita. Ya sebelumnya kan untuk pernah dengar sih, ya ini sebagai prinsip juga, kalau kita mau menghidupkan sesuatu, kita dulu yang harus hidup. Sapa sing meh uripi berarti dhewe kudu urip. Bagaimana cara untuk hidup? Berarti kita dari diri kita sendiri, kita harus terdidik dulu, kita harus berpotensi dulu. Jadi jadilah hebat untuk kemudian dapat menyebar manfaat. Masya Allah sekali ya. Jadi begitu. Walaupun mungkin kan diri saya kan notabene perempuan yang seharusnya perempuan itu sunnah kan di rumah. Tapi jangan-jangan malah perempuan itu malah wajib keluar dengan beberapa hal gitu. Contohnya satu, untuk menuntut ilmu kan. Pasti ya. Ya itu karena kan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya maksudnya kan wajib untuk laki-laki dan perempuan, bukan hanya untuk laki-laki begitu. Kemudian kita juga itu bisa membawa perubahan. Ya biar pandangan orang-orang kalau yang kumpul-kumpul anak laki-laki terus anak muda perempuan nggak boleh keluar, itu hal yang sangat tabu. Itu kita bisa menego pikiran-pikiran tersebut bahwa perempuan keluar itu ya hal yang bisa dinego, bisa bisa diterima karena keluarnya dulu itu untuk apa? Bukan hanya sekedar geruduk gitu kan maksudnya. Iya. Apa dulu yang kita lakukan, kita mempunyai progres atau mempunyai kegiatan-kegiatan positif seperti tadarusan. Siapa sih orang tua yang nggak suka anaknya bisa tadarus bersama misalkan bener. Gitu kan. Jadi begitu. Berarti menurut rekan Ita juga nggak sepakat ya tentang perempuan itu tugasnya hanya
Mohon maaf nih, Ya. maca, mana, masak. Hanya itu doang. Berarti rekanita sangat tidak setuju ya? Tidak setuju. Itu kan yang dilakukan, yang hanya bisa dilakukan perempuan. Lainnya bisa dilakukan perempuan, juga bisa dilakukan laki-laki. Kenapa wanita harus dituntut untuk 3 hal tersebut doang? Padahal kita bisa melakukan dua-duanya. Bisa keluar, bisa di dalam gitu. Keren sekali, keren sekali. Oh, jadi rekan-rekan kita semuanya, ini adalah salah satu contoh figur kita, figur perempuan masa kini yang berdikari, berdiri di kakinya sendiri. Dia tetap bisa mandiri secara finansial maupun secara akademisi seperti itu. Jadi tidak eman-eman bahasanya ya, mungkin tidak mubadir ketika waktu dulu Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi. Jadi untuk rekanita yang di rumah semuanya, jangan terus, oh aku perempuan, aku mau di rumah aja gitu. Ya rekanita. Iya, ya. Malah justru bagaimana kita kalau misalkan perempuan tidak boleh keluar, tidak boleh menuntut ilmu, cuma di rumah. Padahal perempuan itu kan madrasatul ula untuk anak-anaknya. Masya Allah sekali. Begitu. Ya, Kalau sepakat. dawuhnya Neng Sela itu kan gini, jadilah terdidik sebelum kamu mendidik gitu kan. Masya Allah. Jadi kita perempuan juga harus benar-benar mendapat pendidikan yang emang layak gitu. Jadi tidak ada perbedaan gender lah untuk masalah pendidikan gitu. Oke. Terkait pendidikan ya, dari rekanita sendiri nih, bagaimana memanage pendidikan yang rekanita sedang jalani, yang sedang rekanita tempuh, sambil tetap mengimbangkan dengan pendidikan secara umum dan juga pendidikan secara agama. Karena zaman sekarang gitu loh ya, pendidikan umum itu kita penting, kita butuhkan untuk juga menopang dan juga agar tidak ketinggalan zaman, agar kita tidak juga dijajah gitu kan. Tetapi juga kita tetap harus mempertahankan ideologi-ideologi secara agamis atau secara agama gitu kan. Gimana itu rekanita untuk menyeimbangkan itu semua? Jadi kita harus balance gitu ya antara agama dan pendidikan formal. Iya, benar. Tidak bisa formalnya tinggi tapi nol agama. Terus tidak bisa agamanya muluk-muluk tapi formalnya tidak seimbang. Itu bisa menjadikan orang itu berpikirnya tidak luas. Maksudnya berpikirnya itu kolot gitu kan. Kalau misalnya tidak tahu era zaman sekarang kan maksudnya beda-beda kan. Tidak bisa zaman sekarang disamakan dengan zaman dulu. Beda lagi kalau itu sudah masuk ke prinsip atau masuk syariat itu ya nggak bisa dirubah. Tapi kan untuk zaman-zaman sekarang adatnya itu kan kita harus bisa mengimbangi zaman tersebut. Gitu. Oke. Untuk kali ini mungkin cukup dulu ya episode kali ini. Kita sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam belajar, berjuang, bertakwa. Dadah.